Alhamdulillahi malikid diyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seorang pembawa kebenaran, manusia paling mulia, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa saja yang wajib kita pelajari dan amalkan? Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang seseorang mengunjungi beliau. Orang ini pakaiannya sangat putih, rambutnya begitu hitam, tidak terlihat bekas bepergian. Seseorang dari kami tidak mengenalinya. Lalu orang ini menyandarkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saling berhadapan. Lalu meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabari aku tentang Islam." Baginda Nabi Muhammad SAW, Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Orang ini berkata, "Shadaqta ya Muhammad, kamu benar ya Muhammad." Kemudian orang ini bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kabari aku tentang iman." Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, iman ini percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, sampai iman kepada qada dan qadar, rukun iman.
Orang ini berkata, "Sodaqta ya Muhammad." Kamu benar ya Muhammad. Yang terakhir, orang ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Kabari aku tentang ihsan. Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, ihsan itu adalah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Kalau belum bisa, maka Allah pasti melihat kamu. Kata orang ini, "Sodaqta ya Muhammad." Benar kamu Muhammad. Lalu orang ini langsung pergi. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Kamu tahu siapa orang tadi?" "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kata Nabi, "Itu malaikat Jibril yang menyerupai manusia." Jadi rukun agama menurut hadis ini ada 3, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Kemudian ulama-ulama membuat ilmu agar mudah mengetahui dan mempelajarinya. Rukun Islam agar sholatnya benar, puasanya benar, maka para ulama membentuk ilmu, yaitu ilmu fikih. Kemudian para ulama membuat ilmu agar mudah bagaimana caranya bisa mengetahui rukun iman, yaitu ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu teologi. Lalu para ulama membuat ilmu lagi tentang rukun ihsan, agar kita sedang sholat seolah-olah melihat Allah atau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hatinya lembut. Dan untuk mengobati hati, maka para ulama membuat ilmu, yaitu ilmu tasawuf. Jadi para ulama sepakat ada ilmu yang wajib kita pelajari dan amalkan, yaitu ilmu fikih, ilmu akidah, dan ilmu tasawuf. Hanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di bidang fikih ada perbedaan pendapat namanya mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dari keempat mazhab ini, kebanyakan kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Di bidang akidah juga ada perbedaan pendapat, namanya firqah atau kelompok, seperti Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Di bidang tasawuf juga ada perbedaan pendapat, namun zikirnya sama, yaitu La ilaha illallah dan ismu zat Allah, hanya cara mengamalkannya berbeda. Namanya thariqah atau cara untuk bertasawuf. Seperti Qadariyah, Naksabandiyah, Satariyah, Samaniyah, Ghazaliyah, ada 42 thariqah, dan thariqah asli dari Indonesia yaitu thariqah Qadariyah Naksabandiyah. Semoga kita dimampukan mempelajari dan mengamalkan ilmu fikih, ilmu akidah atau tauhid, dan ilmu tasawuf. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa qur rabbi fir wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.